Penyidikan dan sanksi. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan, yang merupakan tahapan pemulaan mencari ada atau tidaknya tindakan pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindakan pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyelidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindakan pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan KUHP sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan. 2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik. 3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan tempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan. Demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri. Sebagai penyidikan sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Penyitaan diartikan sebagai proses arah perbuatan menyita atau pengembalian milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya, penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambilan alihan dari pengusaha untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 1 ayat 16 KUHP mengenai paksaan penyitaan. Bahkan adanya keputusan Menteri Pertahanan yang mengatur masalah penyitaan. Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Penyidik harus melakukan penyitaan terhadap atas benda bergerak dan berwajib secara melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapat persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak-hak asasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbangan yang layak, imbangan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindakan kejahatan
di satu pihak dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak, serta untuk kepentingan masyarakat di mana orang tersebut memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindakan pidana. B. Sanksi. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana. Ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak di luar KUHP. Bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell. Black's memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attested to conviction at crimes such penance, probation and sentence. Suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. 1. Pengertian tindak pidana. Menurut Sidarto, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yuridis dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Crime atau perversion atau misdeed diartikan secara yuridis hukum atau secara kriminologis. Muljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan di mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asli saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 2. Unsur-unsur tindakan pidana. Dalam KUHP, rumusan tindakan pidana dapat dibedakan antara unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, yaitu A. Unsur subjektif. Unsur pokok subjektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, yang artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. B. Unsur objektif. 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan menurut peraturan perundang-undang. 2. Keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. 3. Tindakan pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindakan pidana pencurian dirumuskan dalam bab 22 tentang pencurian yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367. Jenis-jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. A. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP merupakan delik pencurian. Delik pencurian merupakan suatu delik yang paling umum dan disebut dengan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Dalam rumusan pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.